Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Dwi Haryanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 6 Kota Kediri. Di sini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3. Saya kali ini ditemani oleh Bu Dian Astiti. Jadi Bu Dian Astiti, beliau di sini adalah guru matematika di SMA Negeri 6 Kediri. Baik Bu Dian, Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah di sini hari ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi. Jadi di sini sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang dia lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelasnya Budia ini nanti. Jadi mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol sebentar. Jadi ada pun tujuan dilakukan supervisi itu nanti untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Kemudian kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Karena di sini nanti tujuannya agar ketika nanti praktik pembelajaran nanti dia bisa lebih siap dalam berbicara ini. Kemudian juga sehingga nanti di dalam kelas itu dia bisa memberikan pembelajaran yang bermanfaat pada anak-anak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke dia. Yang pertama di sini nanti berkaitan dengan tujuan pembelajaran dia. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Dia sampaikan untuk terakhir pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini untuk tujuannya yaitu saya ingin mencapai yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi komposisi fungsi. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin Bu Dia capai atau yang ingin Bu Dia lakukan, untuk area pengembangan saya menggunakan beberapa area pengembangan, yaitu area pengembangan pengetahuan, area pengembangan keterampilan, area pengembangan sosial dan emosional, area pengembangan keterampilan berpikir kritis. Untuk yang pertama yaitu area pengembangan pengetahuan, yaitu peserta didik harus memahami konsep tentang komposisi fungsi dan menentukan komposisi fungsi serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Lalu untuk yang kedua yaitu di area pengembangan keterampilan, yaitu peserta didik dilihat melalui proses diskusi kelompok dan presentasinya. Selanjutnya pada area pengembangan sosial dan emosional, peserta didik dalam kegiatan pembelajaran diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Peserta didik dalam kegiatan pembelajaran itu fokus untuk dilatih konsentrasinya. Karena kan dalam matematika peserta didik dituntut untuk berpikir kritis. Peserta didik juga dilatih untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Baik sekali Bu Dia, sangat lengkap sekali. Jadi di sini area pengembangan yang ingin Bu Dia gunakan nanti di area pengembangan pengetahuan, kemudian area pengembangan keterampilan, area pengembangan sosial emosional, dan area pengembangan keterampilan berpikir kritis. Baik, kemudian untuk rancangan pembelajaran yang nanti Bu Dia terapkan di dalam kelas atau mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya bagaimana? Untuk strategi pembelajaran saya menggunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Untuk pembagian kelompok sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan belajar murid. Sedangkan untuk metode atau model pembelajaran yang saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Untuk metode yang menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Terus kemudian untuk media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas itu kira-kira untuk media pembelajaran saya menggunakan beragam media pembelajaran, misalnya menggunakan PowerPoint, media pembelajaran di YouTube, handout atau buku cetak, rangkuman materi, website, dan sebagainya. Berarti lebih ke penerapan diferensiasi konten. Kemudian Kemudian kira-kira Bu Dia itu melakukan kegiatan pembelajaran
kelas berapa dan juga di jam berapa? Untuk pelaksanaannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas 21 yaitu hari Rabu pada jam ke-5. Jadi nanti insya Allah di hari Rabu minggu depan saya akan masuk ke kelasnya dia ya, di kelas 11 jam 5. Jadi nanti di sana saya akan melakukan supervisi di kelasnya dia, saya akan melihat dan juga saya akan mencatat apa saja yang ada di dalam kelas. Nanti setelah kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelasnya dia lakukan dan nanti bagaimana nanti jalannya proses pembelajaran nanti akan kita obrolkan melalui percakapan pasca observasi. Untuk percakapan pasca observasi nanti saya nanti juga bersama dia akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya dari SMKN Pagi oleh Bu Iman. Sebelum kita akhiri dulu dia untuk percakapan observasi di sini, kira-kira apa yang dia dapatkan dari percakapan hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan, media pembelajaran yang akan saya gunakan sehingga saya bisa segera mempersiapkan. Alhamdulillah Bu Dia, kalau dia sudah dapat gambaran di sini. Terima kasih Bu Dia atas waktunya, mohon maaf mengganggu dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas 11.1 di hari Rabu minggu depan. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas 11.1 insya Allah yang akan dilaksanakan hari Rabu minggu depan. Dan juga selanjutnya akan dilanjutkan oleh percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya semua sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sedahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum ke pembelajaran, udah absen dulu ya. Aulia Aji, Chelsea Aneba, hadir semua ya. Alhamdulillah semuanya sehat, terus jaga kesehatannya dan semangat untuk belajar ya. Sebelum kita ke pembelajaran, masih ingatkah kalian tentang pembelajaran kemarin tentang fungsi? Fungsi itu dilambangkan biasanya dengan apa? Y, ya toh? Terus apa lagi? Ada F, ada HX, ada DX. Terus fungsi itu bentuk umumnya itu adalah apa? F bundaran. Sebelum ke situ bentuknya, berarti ada yang AX plus B. Kalau yang kuadrat apa? AX kuadrat plus B plus BX plus Y. Masih ingat semua ya? Untuk hari ini kita belajar tentang komposisi fungsi. Ini mungkin belum pernah kalian dengar di waktu SMP, ya kan? Ini adalah materi di SMA. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, Budaya ingin anak-anak memahami konsep komposisi fungsi, lalu anak-anak bisa menentukan komposisi fungsi, dan satu lagi yaitu menyelesaikan masalah tentang komposisi fungsi. Nah, di sini ada gambar. Kira-kira gambar apakah ini? Ada yang bisa menjawab? Ada roti, benar. Ada roti. Tepung roti. Berarti kalau
yang kuadrat adalah 81. 81 ada 8 dicoret, maka kita coret dan memperoleh 7 kali 9 adalah 63. 63 dikurangi 63 adalah 0, maka hasilnya adalah 38 ton. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, kenapa kelompok 6 menggunakan rumus G bundaran F, kenapa tidak menggunakan F bundaran G? Baik, mudah diterima. Mengapa menggunakan rumus G bundaran F? Dikarenakan di sini tertera pada tahap pertama menggunakan fungsi yaitu fx. Tahap pertama diartikan bukan yang paling cepat dikerjakan, tetapi yang paling terdahulu dikerjakan. Maka dari itu kita dalam mengerjakan komposisi fungsi itu yang pastinya mengerjakan terlebih dahulu dari yang terbelakang. Maka dari itu di sini tahap pertama adalah tahap yang paling awal dikerjakan. Maka dari itu kita mengambil rumus G bundaran F karena fx adalah yang pertama dikerjakan. Bisa diterima? Ada yang bertanya lagi? Apakah sudah paham semua? Bunda ingin menambahkan sedikit untuk kelompoknya desa. Jawabannya sudah tepat. Dia memilih G bundaran F karena memang tahap keduanya itu adalah yang G. Tahap pertamanya itu adalah yang F. Untuk itu F-nya disubstitusikan ke G. Untuk jawabannya adalah benar 38 ton. Tepuk tangan untuk silakan bisa duduk kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Sekian dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk yang kedua, siapa yang mau maju? Langsung aja angkat tangan. Halo. Kelompoknya Arya, bisa maju ke depan. Untuk kelompoknya Arya, di sini Arya mendapatkan masalah tentang pembuatan manisan. Silakan dijabarkan jawabannya. Wah, senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri dan nama saya Kapal dari Putra. Saya Lili Kusuma. Saya Sebariza. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok 3. Jadi kita mendapat soal tentang pembuatan manisan di suatu industri dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap pembersihan bahan baku dan pembersihan dengan tahap ringan. Banyak yang dihasilkan tergantung pada banyak bahan baku yang tersedia dengan menurut fungsi fs, sedangkan banyak manisan yang dihasilkan tergantung pada bahan baku yang telah diolah menurut fungsi gx. Jika tersedia 120 kg bahan baku yang membuat manisan, banyak manisan yang digunakan adalah kita
baku. Ada yang ditanyakan lagi? Kelompoknya desa, kayaknya ada yang ditanyakan lagi. Tidak. Sudah jelas semua. Untuk kelompoknya ada di sini menggunakan fungsi apa? G bundaran F. Kenapa kok menggunakan G bundaran F? Coba dijawab dulu. Karena dari yang kami lihat dari soal cerita tersebut yang ditanyakan adalah GX-nya bukan X. Berarti kita menggunakan G bundaran F. Kira-kira setelah kamu membaca masalah ini benar atau salah? Benar ya? Benar, karena di situ tahap pertamanya apa? Tahap pertamanya adalah yang efek. Tahap keduanya adalah GE. Berarti efeknya masuk ke GE. Menghasilkan berapa tadi? 42 kilogram. Jawabannya sudah benar. Tepuk tangan untuk Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdiri semua. Tangannya ke depan semua. Terus ke samping. Terus kita ke atas. Sudah mulai. Semangat. Di sini Budaya ingin memperjelas lagi tentang materi komposisi fungsi. Dari permasalahan ketiga tadi, intinya pada saat kita mengerjakan soal cerita, jangan terburu-buru. Karena budaya itu menambahkan banyak kasus. Anak-anak itu kalau mengerjakan soal cerita hanya dibaca satu kali, tidak beberapa kali. Kalau di fungsi, komposisi fungsi itu tidak terpacu F bundaran G saja, tapi juga ada G bundaran F. Belum lagi kalau fungsinya sebanyak 3, ada F, ada G, ada H. Kalau ada F, G sama H itu tidak selalu F bundaran G bundaran H. Bisa jadi apa kira-kira? Terus apa lagi? Banyak sekali, tergantung kita harus bisa menentukan tahap satunya apa, tahap keduanya apa, tahap ketiganya apa. Baru tahap pertama masuk ke tahap kedua masuk ke tahap ketiga. Sebelum Budaya mengakhiri, Budaya ingin sekali anak-anak menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang ingin menyimpulkan? Bisa angkat tangan. Silakan Anabel. Untuk kesimpulan pelajaran materi. Bisa berdiri? Enggak apa berdiri aja. Untuk kesimpulan pelajaran materi ini yaitu komposisi fungsi itu artinya gabungan dari beberapa fungsi. Lalu komposisi fungsi itu mempunyai beberapa sifat, yaitu bersifat asosiatif, memiliki identitas, dan tidak berlaku kumulatif. Oke. Komposisi fungsi itu
mengikuti pelajaran matematika dengan fokus. Tepuk tangan untuk kelas 11. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Selesai. Hati-hati. Selamat siang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Arianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 6 Kediri, Kota Kediri. Di sini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya ditemani oleh Bu Imah selaku pengajar praktek saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11, dan saya juga ditemani oleh Bu Diana Siti. Di sini Bu Dia itu sebagai guru matematika yang diobservasi saat kegiatan supervisi. Baik, Assalamualaikum Bu Imah, Bu Dia. Bagaimana kabarnya Bu? Pada percakapan pasca observasi ini mungkin nanti saya akan bertanya beberapa hal terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan di kelas ini. Jadi mungkin nanti sebelum ke situ mungkin nanti saya akan menanyakan bagaimana di kelas A setelah melakukan observasi di kelas 11 ini. Karena saya belum biasa memberi supervisi, jadinya agak deg-degan, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah. Jadi memang untuk observasi ini untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Jadi ini nanti sebagai hasil refleksi dan evaluasi serta untuk nanti tindak lanjut ke depannya. Mungkin di sini saya akan menanyakan ke Bu Dia, di sini area pengembangan apa yang Bu Dia lakukan di kegiatan pembelajaran di kelas observasi, kemudian tahapan atau langkah-langkah yang Bu Dia lakukan. Untuk area pengembangan, di sini saya menggunakan area pengembangan yaitu dalam pengetahuan. Di dalam pengetahuan ini saya laksanakan pada saat dalam memahami konsep yaitu materi komposisi fungsi dan serta menyelesaikan masalah sehari-hari dalam materi komposisi fungsi. Lalu untuk area pengembangan keterampilan, di sini keterampilan komunikasi, yaitu saya melaksanakannya pada saat diskusi kelompok dan presentasi. Selain itu, dalam area pengembangan keterampilan kognitif kritis, yaitu di mana anak-anak menyelesaikan masalah komposisi fungsi dalam aktivitas sehari-hari. Serta di sini saya juga menggunakan area pengembangan yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Di sini anak-anak dengan adanya pembelajaran yang terintegrasikan di sosial dan emosional, anak lebih fokus dan konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi area pengembangan tadi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Dia tadi, area pengembangannya menggunakan area pengembangan pengetahuan, kemudian keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kritis, kemudian juga area pengembangan yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kalau boleh tahu Bu Dia di situ seberapa berhasilkah kegiatan yang Bu Dia lakukan? Saya melaksanakannya dengan cukup baik, tapi pastinya masih ada kekurangannya. Kekurangannya apa saja nih? Untuk kendala ternyata anak-anak itu masih dalam satu kelompok tersebut masih ada anak-anak yang kurang aktif. Jadi tidak semuanya bisa aktif secara maksimal, masih ada beberapa anak-anak yang masih belum aktif secara maksimal. Berarti kendalanya itu karena ada siswa yang tidak bisa terlibat aktif di kegiatan pembelajaran. Kenapa Bu Dia hal itu bisa terjadi, Bu Dia? Ternyata anak-anak itu masih ada di dalam diri itu masih ada rasa
ingin tidak percaya diri dengan kemampuannya, dia masih mengandalkan temannya, dia tidak percaya diri dengan jawaban temannya, akhirnya dia masih mencontek, masih mengandalkan temannya untuk menyelesaikan masalah. Jadi siswa tersebut dia tidak bisa terlibat aktif mungkin karena masih ada rasa takut salah. Nah, karena kebetulan kan pelajaran matematika itu pelajaran yang jadi momok. Jadi pikirannya anak-anak kalau pelajaran begitu itu sudah pelajaran yang sangat susah sekali. Jadi di situ dia tidak bisa terlibat aktif sehingga dia kalau dibilangnya dia nebeng temannya. Dia tidak temannya. Jadi di sini bagaimana waktu dia untuk menyikapi tersebut? Akhirnya saya ingin sekali membuat pembelajaran itu jadi variasi dan menarik. Salah satunya saya ingin membuat game. Jadi kalau untuk game anak-anak pasti menanggapinya dengan sangat senang dan akhirnya mungkin lebih percaya diri untuk mengerjakan. Berarti pembelajaran yang lebih interaktif kemudian jadi mungkin nanti disesuaikan dengan gaya belajarnya siswanya, minatnya juga. Dan kebetulan dia juga sudah membuat pemetaan untuk materi observasi. Bagaimana dia pemetaannya? Untuk pemetaannya saya menganalisis minat siswa yaitu dengan materi pelajaran. Kalau di matematika kan materi itu kan selalu ya, akhirnya untuk awal itu saya memberikan sedikit beberapa soal prasyarat karena ini sudah memahami materinya. Lalu saya kelompokkan, akhirnya beberapa kelompok yaitu satu kelompok itu ada 5 siswa. Untuk gaya belajarnya saya menggunakan aplikasi Pintar ini. Pintar. Jadi di sini pemetaannya dia membuat berapa kelompok? Saya di sini cuma ada 6 kelompok, kan siswanya ada 30 siswa, jadi satu kelompok itu ada 5 siswa. Jadi nanti ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Untuk kelompok A, itu adalah siswa yang memiliki kemampuan yang tepat. Untuk kelompok yang B itu kemampuannya sedang, dan kelompok C itu yang rendah. nanti ada scaffolding untuk pendampingan siswa hasilnya gitu. Ya, jadi semoga nanti yang direncanakan oleh dia bisa segera ditindaklanjuti. Kira-kira dia untuk melaksanakannya Insya Allah cepatnya. Semoga nanti apa yang diharapkan dia bisa berjalan dengan lancar, juga bisa terlaksana dan bisa berhasil sesuai dengan yang diharapkan dia. Dan nanti saya tunggu dia untuk pada selanjutnya. Ya, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke. Baik, di sini kegiatan pasca observasi yang telah kami lakukan di sini. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Terima kasih Bu Lima, terima kasih Bu untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.